Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Oke, pada kesempatan kali ini kemarin ada yang minta tolong saya untuk membuat video tentang oprek EA ya, MKL4 coding EA, yang mana tentang bagaimana membuat filter waktu atau jam. Jadi ada beberapa trader yang suka trading dengan waktu-waktu tertentu, jadi tidak membuat robotnya itu hanya pengennya berjalan di waktu tertentu. Misalkan dia tidak ingin berjalan di waktu opening market, yaitu jam 00 server ya, dimana jam itu biasanya bertahan lar, jadi menghindari jam itu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat coding tersebut yang ternyata memang sangat simpel sekali. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, tekan like, share video ini, dan komen. Terima kasih. Oke, jadi seperti biasa, pertama kita buka MetaTrader Editor kita. Kita tahu cara bukanya ya. Kalau belum tahu silahkan cek video saya yang sebelumnya. Jadi ini saya pakai EA sederhana. Di sini ada EA Martingale yang kemarin dibuat. Di sini robot Marti sederhana ya. Nah, di sini akan saya tambahkan filter waktu. Jadi di sini pertama kali kita tentukan dulu kita kepingin trading di waktu apa. Nah, untuk itu kita harus siapkan fungsi ekstern dulu ya. Paham kan fungsi ekstern? Yaitu yang nanti akan muncul di saat kita melakukan pemasangan robot, dan kita akan ada form inputnya ya, input lognya dan sebagainya akan muncul di situ. Nah, di sini kita tuliskan extern int. Tahu ya, int itu adalah jenis data yang dia tanpa koma atau bilangan bulat. Misalkan kita tulis hour start atau jam mulai. Kita isi jam berapa. Misalkan kita ingin trading di jam berapa, misalkan jam 00 kita nggak mau, kita pengen 3 jam setelah itu, berarti jam 3, kita tulis jam 3 extern int hour n. Nah, di sini kita mau selesaikan jam berapa, misalkan kita mau selesai jam 22. Di sini waktu server ya. Paling enak kita gunakan waktu server, jangan waktu lokal, karena jadi universal gitu, bisa dipakai siapa aja dan ganti broker. Kita nggak perlu menyesuaikan waktu lokalnya, ataupun kita pakai di VPS, karena VPS itu kadang waktunya tidak sama dengan waktu di kita di Indonesia. Jadi lebih enak pakai server time. Nah, kita sudah tulis seperti ini. Kita tentukan our start, our end-nya. Lalu di sini kita buat kode untuk filter time-nya. Nah, buatnya di global ya. Global itu adalah bukan di dalam start. Ini start. Start itu adalah ini, yang ada tanda kurung awal ini, sampai dengan akhir. Sampai dengan ini. Ini adalah dalam start. Yang ada void martingale yang baru kita pelajari itu, semuanya di global. Ini global. Di sini juga global di atas ini. Ingat, jangan buat di dalam sini, kalau dulu nanti ada errornya, nanti akan muncul di sini. Oke, kita buat di sini. Kita pakai variabel bool. Bool itu yang akan menentukan true atau false. Ya, kalau belum paham silahkan cek video saya tentang dasar-dasar MKL4. Ada dari mulai pengenalan sampai dengan agak advance ada. Silahkan di videonya dilihat satu persatu. Ini bool. Kita tulis filter time. Bebas ya, bebas, nggak pengaruh, asal nanti ke bawahnya harus konsisten. Nah, full filter time, dan kita kurung buka, kita tulis kurung tutup di sini. Nah, kita isikan di tengah-tengah sini. Nah, oke, ini udah, ini dirapikan biar enak dibacanya seperti ini.
Oke, jadi ini sebenarnya di sini ya, bisa nyambung ke sini ya. Ini sebenarnya. Nah, ini lambang internetnya atau. Ini saya terangkan. Ini untuk bawah aja biar kita bisa membandingkan dengan atasnya bedanya apa. Jadi untuk coding itu dia nggak masalah, dia mau nyambung atau ke bawah nggak ada masalah, semua di sini tidak ada tanda-tanda apapun ya, jadi dia akan dibaca dari atas ke bawah menurun. Oke, ini filter time. Kenapa saya isi seperti ini? Saya terangkan sedikit, semoga Anda bisa memahaminya. Jadi di sini if hours tanda kurung buka kurung tutup itu adalah dia memanggil jam sekarang. Misalkan sekarang ini jam 9 malam. Jika jam sekarang lebih besar atau sama dengan hour start, nah ini tadi yang kita tulis di sini tadi hour start, lebih besar daripada 3, dan jam sekarang adalah lebih atau lebih kecil atau di bawahnya hours end, jam 22, nah sekarang jam 9 ya misalkan ya, berarti kan 9 itu adalah dia di atasnya angka 3, hour start, dan di bawahnya hours end, maka dia akan true, akan benar. Jadi kalau ada apa namanya, maaf ada. Jadi if ini jika ini menghasilkan nilai true atau benar, dan jika ini true maka dia akan return true. Maksud return true adalah filter time adalah nilainya true. Berarti betul kan? Jamnya betul sesuai kondisi, maka true nanti akan lanjut ke kode berikutnya. Kalau true ngapain? Kalau true mungkin dia akan open posisi. Seperti itu. Nah, tapi di sini kadang kan ada orang yang kepengen tradingnya jamnya kebalik nih. Startnya mungkin dia di sini 9, selesainya jam misalkan jam 1. Ini besarnya kan kebalik. Kalau dimasukkan ke dalam sini, maka misalkan sekarang ini bentar, jangan 9, misalkan jam 8. Sekarang jam 9 nih. Masukkan ke sini gimana? Jika di atas jam sekarang di atas hour start 9, oke, masuk. Jika jam sekarang di bawah hours end 9, apakah di bawah 1? Enggak kan, 9 di atas 1, maka robot tidak akan jalan. Padahal ini sesuai kondisi. Jam 1 kan jam 1 pagi ya, jadi overlap gitulah. Maka dengan kode seperti ini tidak akan bisa jalan atau tidak akan mengakomodir jika jamnya terbalik seperti ini. Makanya ada kode yang di sini. Nah, coba kode di sini kita baca. Jika jam sekarang di atas jam start atau hour start, sekarang jam 9 di atas hour start, oke, betul. Atau hours atau jam sekarang di bawah hours end. Di bawah hours end sekarang jam 9, padahal di sini settingannya 1, berarti salah. Tapi karena ini kode tandanya atau, berarti akan pilih salah satu. Jika ini sudah betul tetapi ini salah, maka kode tetap menghasilkan return true atau betul, ya kan? Atau itu kan harus kan milih salah satu betul aja sudah dianggap betul, kecuali dan. Kalau dan dua-duanya harus betul. Kalau misalkan yang benar yang sini terus ini salah, tetap jalan juga, maka return true. Nah, di sini ada kode tambahan di sini. Ini adalah untuk mengkondisikan, ya, mengkondisikan kode ini dipakai saat kondisi ini terjadi. Nah, misalkan tadi kan ini tadi angka 3, jam 3 sampai dengan jam 22. Hour start lebih kecil daripada hours end. Hour start lebih kecil daripada hour end. Berarti dia memakai kode ini. Oke. Tapi kalau hour start di atas hours end yang kebalikannya tadi, maka menggunakan kode yang ini. Nah, ini sangat penting agar kode ini berjalan untuk jam yang bolak-balik. Saya pernah mengalami error ini karena hanya pasangnya di atas ini. Kenapa bisa nggak jalan? Kenapa error? Ternyata memang kurang yang ini. Oke. Return true, berarti bila terpenuhi dan dua-duanya terpenuhi, ini menjadi nilainya true. Kalau ini salah satu saja terpenuhi, ini menjadi true. Jadi bool ini adalah tipe data yang nilainya berupa true atau false. Kalau int seperti ini tadi, tipe data yang nilainya berupa bilangan bulat. Ada lagi nanti double,
tipe data nilainya bilangan desimal atau ada komanya. Oke, setelah ini kita udah jadi nih, apa namanya, our start, our end, ditulis di sini, kode filter time-nya sudah. Sekarang kita masukkan ke apa namanya, triggernya. Nah, triggernya kita tulis di sini. Di sini kita di atasnya ini ya, ini kan trigger open order send-nya kan di sini sama di sini. Berarti ini yang penting nih untuk dia bisa robotnya itu mengeksekusi buy atau sell. Nah, kita tulis di sini dong, if. Nah, if tar if atau langsung di sini aja juga bisa sih. Dan jadi kan if total order count sama dengan 0, jadi belum ada posisi apapun, dia akan membuka open baru. Tapi sudah ada open, dia tidak akan buka lagi. Ini adalah berfungsi agar robot kita tidak over melakukan open. Jadi kalau tanpa ini, biasanya nanti akan open buy sekali ribuan sampai dengan overload. Dengan adanya ini membatasi order hanya 1 kali saja. Jika sudah ada open terbuka, maka total order count sama dengan 0 tidak terpenuhi, maka tidak akan lanjut ke kode di bawahnya. Nah, kita selipkan di sini aja. Filter time. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Nah, sudah jadi kan? Kalau kita lihat, nanti akan ada input seperti ini. Bentar, tunggu MT4-nya keluar. Nah, input yang kita buat tadi seperti ini. Ada our start, our end. Oke. Gampang kan? Sangat simpel sekali. Hanya memasukkan 3 kelompok ya, kelompok yang di external value atau di external input tadi. Terus kodenya ini, coding filter time-nya di bool-nya ini. Kemudian masukkan filter time di sini. Oke, udah jadi. Jadi ini misalkan jamnya terpenuhi, jam 9 ini kan terpenuhi ya, maka return true, filter time true. Maka ini akan menjadi nilainya true. Terus dilihat lagi, order open belum ada saat itu 0, berarti ini true, true, ini done. Ini terpenuhi, ini terpenuhi, ini terpenuhi, akhirnya jalan. Kalau misalkan ternyata jamnya ini masih jam 00, berarti kan ini karena ini kita isi 3, ini 22, akan return false, ya kan? Kalau sesuai kan dia return true, ini return false, ini nilainya false, ini misalkan belum ada open, nilainya true, maka robot tidak akan melakukan eksekusi order send. Oke, jadi berhenti di sini, dia stop, tidak akan lanjut, dia akan mengulang ke atas lagi, di sini terus, mengulang ke sini, ke sini, ke sini sampai dengan terpenuhi. Filter time completed, dia langsung turun ke bawah untuk melanjutkan eksekusi programnya. Nah, udah sekali kan? Nah, di sini akan saya tambahin. Jadi, kadang ada orang yang tidak suka menggunakan our start atau our end. Jadi, fitur ini bisa kita tambahkan fitur namanya kayak on off gitu loh, on off our start, our end ya. Kita tambahkan fitur itu caranya seperti ini. Kita tambahkan misalkan extern bool, namanya apa? Use time ya, use time filter, sama dengan, ingat bool berarti isinya true dan false, kita isi true. Oke. Nah, nanti akan ada di sini apa namanya, mana tadi expertnya, oke, ini keluar ada ini ya, use filter time filter, true bisa dipilih, true false kan bisa dipilih. Kalau false berarti ini tidak akan digunakan, kalau true ini akan digunakan. Oke, tapi belum selesai kodenya. Nah, setelah ini maka kita tambahkan di sini dong. Nah, di sini enter, kita tulis saja di sini, ada di sini
if use time filter. Ini ya, tanda seru ini maksudnya tidak. Time filter tadi kan true. Nah, ini maksudnya lawannya true, anti true atau false. Berarti jika use time filternya false atau use time filter true, tadi ada serunya berarti false. Berarti jika use time filternya false atau dalam kurung use time filter true, dan filter time. Oke, ini kurung buka kurung tutup. Kalau kita bikin kode seperti ini, fungsi seperti ini harus ada buka tutupnya ya. Ini dua tutup. Lalu kita isikan, isikan kurung tutup dengan ini. Ya, ini pasangannya ini. Pasangan ini juga harus ada, tambah satu lagi. Ingat, jadi kurung itu harus buka, mesti ada tutupnya. Nggak mungkin buka sendiri atau tutup sendiri. Nah, setelah selesai ini, kita tekan enter. Biar kode di bawahnya masuk di dalam ini, ya, kita tambahkan kurung di sini. Kurung di sini. Oke, ya, tambahkan kurung di sini. Nah, coba kita compile, akan ada error. Kenapa error? Karena kurung ini ada kurung kurawal buka. Harus wajib ada kurung kurawal tutupnya. Gimana cara mencarinya? Kita klik yang ini ya, di bawahnya ini ya, coba ya. Klik, kita cari pasangannya ini. Nah, pasangannya ini berarti yang kurung kurawal buka ini harusnya ada di bawahnya ini dong. Ini kan ada, begitu kita klik ada kayak abu-abu ya, gray di sini. Gray di sini berarti ini pasangannya. Kita taruh sini aja. Kita enter ke bawah, kita isikan kurung kurawal tutup. Kita compile coba. Nah, tidak ada error. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini kita hapus. Jadi nggak usah pakai, karena udah ada di sini. Ada di sini ya. Ini ada. Ini kita hapus. Nah, bagaimana cara membaca kode ini? Kita compile dulu apakah ada error. Tidak ada error. Nah, cara membaca kode ini maksudnya gini. Misalkan ini kita isi false. Ya, kita isi false waktu di input robotnya tadi. Di sini tadi kita isi false. Ya kan, ini bisa kita isi false. Misalkan ini nilainya false. Berarti saat ini membaca seperti ini. Jika use time filter ada false, nah, berarti betul kan? Ini kan syaratnya time filternya false, use time filter false, berarti betul. Ini betul, ini ataunya dengan ini karena dalam kurung ini jadi satu ya, fungsi jadi satu. Ini ada kurung, berarti jadi satu. Berarti seperti yang saya jelaskan tadi, jika salah satu kode ini sudah ada yang true, berarti dia lanjut ke bawah. Oke, berarti use time filter false, berarti kan tidak ingin menggunakan time filter. Berarti ini udah nggak dianggap nih, mau betul mau diisi mau enggak, tidak dianggap karena sudah menu yang ini, jadi dia akan turun ke bawah. Oke. Tapi kalau misalkan ini kita isi true, di situ maksudnya bukan di kode ini ya, tapi di sini tadi ya. Nah, kita isi true, maka fungsi seperti ini dong. Jika use time filter false, wah salah dong. Ini kan diinginkan adalah use time filternya adalah false, ada tanda seru. Ini tidak memenuhi. Nah, terus lihat ini, use time filter terpenuhi. Filter time terpenuhi apa enggak? Jamnya jam 9 terpenuhi dong. Jam 9 itu di antara 3 dan 22 kan, di antara 3 dan 22 maka terpenuhi. Berarti ini true, nilainya adalah true. Coba saya gambarkan di mana ya, pakai pen ya, maksudnya ya. Nah, gini. Nah, true itu maksudnya gini. Misalkan ini ada variabel x, jadi gimana, x atau dalam kurung a
tambah kok tambah ini dan B. Oke. Syarat ya, if syarat ini jalan adalah jika ini true atau ini true, ini jalan. Oke. Atau lagi ini true, ini false, ini jalan. Atau ini false, ini true, ini jalan. Oke, ini jalan, jalan, jalan. Kalau ini false, maka tidak jalan. Oke. Nah, untuk yang ini karena ada dua variabel ya, berarti ini harus agar ini nilainya total true, berarti ini kalau ini true, ini true, secara garis besarnya adalah true. Oke. Kalau ini false, ini true, maka garis besarnya adalah false. Atau kebalikannya, ini true, ini false, garis besarnya false. Oke, jadi untuk memperoleh true atau false yang di sini harus salah satu ini, harus duanya adalah true. Nah, kembali ke kode tadi. Jika waktu ini terpenuhi, terus time filter terpenuhi, maka nilai totalnya adalah true. Kalau ini true, ini mau diisi apapun nggak ngefek, maka program akan jalan. Ya, tapi kalau ini use time filter kita gunakan true, maka ini kan false nih. Ini kan false. Terus di sini ternyata use time filter sudah true kan, berarti benar. Tapi waktunya salah, ini false. Berarti ini false, ini true, ketemunya false kan? False semua, dan ini false juga, maka tidak jalan. Oke, sudah paham? Silahkan dicontoh, karena ini simple sekali ya. Yang penting tadi ada ini, extern hour start, extern hour end, kemudian bool filter time, terus penempatannya di sini. Kalau Anda tidak ingin menggunakan use time filter, bisa langsung diizin seperti tadi. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar. Atau mungkin saya ada yang salah, ada masukan, bisa juga Anda tulis di kolom komentar, karena saya juga masih selalu belajar dalam hal perobotan, dan saya bukan ahlinya robot, saya hanya sekedar bisa minimal apa yang pengen saya buat itu saya bisa, karena kita buat robot itu lumayan untuk backtest. Kita punya sistem, kita harus ngecek satu-satu tiap hari, atau kita cek grafik ke belakang, itu kan lama. Dan kita masukkan ke coding seperti itu, kita tinggal backtest aja lah beberapa menit, dia udah ketemu apakah sistem ini konsisten menghasilkan profit atau tidak. Oke, selamat malam, semoga ini bermanfaat, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT, dan trading kita semakin bagus, semakin profit, semakin banyak. Oke, dah kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe.